Tempel. Hei! Badan gede. Takut toge. Ya di sembako. Bukan dong. Apa itu? Beli benang di Pondok Pinang, Pulau Komodo, banyak burung dara. Para penonton harap tenang, Aliando mau bicara. Awak nggak lucu, ya kan? Penyanyi fales. Tukang bakso laku nggak? Tukang bakso laku lah. Ya udah. Oke, saya mau bicara tentang komedian dan ikonik yang dibuat. Sebenarnya ini bukan hanya komedian, jadi banyak orang yang produk dari manusia sampai benda apapun itu banyak yang bertahan hidupnya di pasaran karena mereka punya ikon, punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah kalau kita bicara itu ini banyak nih dari logo. Kalau benda tuh ada logonya. Repetitif logo tuh apa? Misalnya kalau misalnya Anda lihat iklan di TV itu botol dimunculin terus gitu. Karena nggak ngomong minum ini, nah, terus minum ini. Jadi 30 detik tuh ngomong doang gitu. Itu repetitif logo. Itu mencrok di kepala karena Anda benci banget liatnya. Itu mencroknya di kepala. Repetitif logo, terus contohnya membayar artis untuk endorse, ya itu juga mencari ikon sebenarnya. Di personal, di kehidupan orang-orang apalagi di entertain, itu juga orang-orang membutuhkan hal tersebut, butuh image branding, ya image branding. Saya nggak buat branding, contohnya gini, kalau dulu kalau misalnya pernah nonton saya di TV, itu pasti tahu dengan kata-kata tatap mata saya. Tahu saya, Pak. Tahu kan? Iya, iya. Konsentrasi. Konsentrasi, tatap mata saya. Nggak lama dompet saya hilang, Pak. Jadi kalau dengar kata-kata itu pasti, oh itu Deddy Corbuzier. Iya benar, Pak. Tatap mata saya. Oh, Deddy Corbuzier lah gitu. Gitu. Nah ini di komedian pun begitu. Banyak makanya yang lalu lalang tapi yang tetap ada di TV itu banyak kan itu aja karena mereka punya ikon-ikon tersendiri. Contohnya Ada almarhum Benyamin S. Mukelu Jauh. Bukan. Oh bukan. Bukan Lu Mukele Jauh. lu. Mukelu Jauh baru ya? Nggak tahu Mukelu jauh saya malah nggak tahu, Pak. Mukelu jauh mah nggak tahu. Muke Gile lu. Muke gile lu gitu. Oh iya. Itu Benyamin S. Iya. Ya kan tuh lihat tuh. King Kong lu lawan. Apa tuh? Madi Kipe Oh, gitu. Betawi Biang Baghdad. Kerok lo tuh. Mukelu Jauh. Oh, Mukelu Jauh. Mukelu Jauh Oh, ada kirain juga. Oh. Ya, terus siapa lagi? Ada almarhum Haji Jojon. Haji Jojon, contohnya kalau kita ngeliat Jojon itu pasti kumisnya Hitler, ya kan? Kumis Hitler, kumis Charlie Chaplin, celananya pasti di atas pusar, dan itu dipakai sampai beliau tua, ya sampai detik-detik beliau meninggal itu masih memakai seperti itu. Dan kalau kita ngelihat yang pakai gitu hanya Jojon, kalau orang lain pakai seperti itu nggak lucu. Sih, itu adalah branding. Kalau orang lain meniru jadi tidak lucu. Ya. Bayangin, kamu pakai celana gitu pakai kumis, nggak lucu. Jadi branding itu hanya bisa dipakai oleh orang-orang tertentu yang dibuat dan pas, dan setelah dia patenkan secara bawah sadar dipatenkan. Jadi kalau dia berhasil, nggak perlu tuh ditulis di paten. Dia nggak perlu lagi nulis, pakai celana kedodoran, tinggi, kumis Hitler itu hanya paten saya, nggak perlu. Karena begitu masyarakat kena hal tersebut, itu sudah paten sosial. Paten sosial itu ketika orang lain meniru, they will not accept it, nggak akan diterima. Lanjut. Ada Charlie Chaplin. Sir Charles Spencer Chaplin. This is one of my favorite. Dan saya tuh suka banget nonton film hitam putih dia yang lama. Charlie Chaplin ini sebenarnya seorang pemikir, ya. Dia tuh filsuf. Nah, Charlie Chaplin ini dengan ciri khasnya yang dia pakai pakai kumis Hitler juga, lalu cara jalannya dia, dan dia sering mengatakan dia tuh kalau bikin komedi itu dia mengatakan komedi itu adalah tragedi kalau dilihat secara close up dan komedi kalau dilihat secara long shot. Jadi rumus dia membuat komedi gitu. Jadi contohnya gini, kalau kamu lagi jalan nih sekarang kesandung, jebrak jatuh, tangannya patah, tragedi apa enggak? Tragedi karena kita lihatnya close up. Tapi 2 tahun lagi, kalau kamu cerita ke orang-orang kamu jatuh di panggung sampai tangan kamu patah, orang-orang apa ini? Ketawa. Jadi secara long shot itu jadi komedi. Dan dia mengatakan
dia selalu membumbukan kisah sedih dalam film-film dia. Jadi komedi endingnya sedih, komedi endingnya sedih. That's Charlie Chaplin. You need to watch it. Next, Ini favorit saya, Pak. Mr. Bean. Nama aslinya apa, Pak? Rowan? Rowan Atkinson, dan dia ini adalah lulusan Fakultas Teater Oxford University English, ya. Dan dia ini adalah stand up komedian, salah satu stand up komedian terbaik, ya. Dan dia punya anak wanitanya cantik, nggak kayak begini. Siapa yang tidak tahu Mr. Bean? Dan lucunya dari sebenarnya Mr. Bean itu meniru Charlie Chaplin. Tapi dia memberikan ciri khasnya sendiri. Dia nggak pakai pakaian yang sama, dia menggunakan mimik wajah yang Charlie Chaplin nggak punya. Lalu dia menggunakan karakter dia sendiri. Bean, nuts. Ya, bean itu kan kacang-kacangan tuh nuts. Nuts artinya bodoh gitu. Nah, lucunya dari Charlie Chaplin itu adalah film Charlie Chaplin itu film 30 menit. Tapi film 30 menit ini diputar tiap hari, orang nonton. Dengan komedi yang sama, orang nonton. Dan kejadiannya adalah dia balik lagi menggunakan Charlie Chaplin punya tragedi. Tragedi yang terjadi pada dirinya sendiri membuat orang tertawa. Kayak jatuh. Coba deh. Saya jangan jatuh di situ, saya jatuh ke hati Bapak aja. Saya dong yang tragedi. Oke, lanjut. Sial gitu, Pak, kejatuhan saya, Pak. Ada ini dari Indonesia juga, Haji Bolot. Haji Bolot, siapa yang nggak tahu Haji Bolot ya? Kita kalau ngomong sama Haji Bolot tuh kesel banget karena dia tuh mengaku budak ya. Ya, Ya kan? Dia kalau diajak ngomong nggak dengar, tapi kalau ada wanita cantik yang ngomong, nyambung. dia nyambung gitu. Dan ini menjadi ciri khasnya Haji Bolot. Balik lagi, kalau ada orang-orang yang meniru gaya komedinya Haji Bolot, it will not work. Begitu. Bahkan Haji Bolot ini menjadi sebuah trendsetter dan menjadi sebuah brand. Ya, kalau misalnya kita ngajak orang ngomong nih, terus orang yang kita ngomong nggak denger, atau misalnya orang yang kita ngomong nggak ngeh, kita akan ngatain dia, bolot loh. Bolot itu nggak ada loh. Bolot itu tidak ada di kata kamus bahasa Indonesia. Kita suka ngomong kan, bolot loh. Itu bolot tidak ada di kamus bahasa Indonesia, tapi digunakan menjadi bahasa Indonesia. Dari nama dia, Haji Bolot. Luar biasa kan ini orang. Jadi intinya, kalau Anda membuat produk atau Anda membuat segala suatu brand image, Anda harus nyari dulu image yang baik untuk Anda yang bisa orang-orang tahu, oh ini adalah ini, oh ini adalah ini. The problem is, it is not easy. Tidak mudah dan tidak gampang. Kenapa? Karena kalau gampang, then everybody doing it. Dan kalau everybody doing it, yang terkenal nggak dikit, yang terkenal banyak banget. Tapi ternyata yang terkenal, ya orang-orang itu saja yang berhasil membuat branding dalam hidupnya. It's a life branding and it is not easy. Tepuk tangan! Nah, ini ada juga komedian yang punya ciri khas. Mempunyai badan besar, badannya keker. Rambutnya, maaf ya Pak, nggak nyinggung, gondrong, Limbat. pelawak Pak. Oh, siapa tahu Dan limbat kemana-mana pelawak sekarang. selalu bawa barbel. Oh, gua tahu. Siapa? Salesman alat gym. Iya. Permisi Kak, saya nawarin ya. Dia Bukan, nawarin salah. dumbbell dia. Tetot, salah. Siapa? Agung Diundang. Hercules. Penting. Akan kita undang bukan untuk melawak, tapi untuk adu pancos sama Bapak. Tepuk tangan. Yang meriah untuk Agung Hercules. Halo semuanya. Saya kasih clue ya. Tegangan cinta tak dapat dihindar lagi. Kalau aku coba menyapamu. Halo Deddy Corbuzier. Ya, Pak. Ngundang dia nih mau apa? Nggak penting. Kan tadi kita bahas pelawak. Ini tuh Penyanyi, Ya ini penting. penyanyi. Nggak nyanyi lagi juga. Iya. satu doang. Iya kan? Terus Begini, dia Pak. maunya apa? Karena kan kalian nih sama-sama kuat nih ya. Punya otot gede. Gimana kalau adu panco? Tenang, saya tahu cara mengalahkan dia. Kalahin Pak. Jangan malu-maluin kantor kita Pak. Makanya jangan ngandalin otot, pakai otak dong. Saya tahu cara kalahin dia. Saya punya jampe-jampenya. Silakan kalian Pak. Contoh ya. Coba kalau panco gimana? Aduh, Deddy ngajarin aku pancu. Tepuk tangan yang mana dong? Pancu. Panco itu begini, tangan kanan tempel. Nah, terus kalau menang tuh, wih,
Oh. Kalau ini aturan ya. Siapa? Jadi Bunyi loh, kalau udah profesional bunyi loh. Bunyi. Oh, berarti Ya, pasti menang. kedengeran kamu. sakit, sakit. Jadi tujuannya adalah untuk begini. Ya, oke. Oke. Selesai ya. Udah itu, kalah aku. Tangan kiri boleh, Det. Oke. Kita bisa pakai apa? Jampe-jampe. Oke. Bukan gini dong, masuk panco begini. Jangan tangan kiri kamu. Tapi gini. Oke. Taruh. Siap mengepal ya? Tempel. Hei! Badan gede. Takut toge. Bilang Det. Badan doang gede. Nggak kau lu. Ya, nangis di pojokan kayak bocah ingusan. Takut toge. Det, aku nggak mau syuting, Det. Ya udah, ntar kita samperin aja Sri satu di zaman tetapi hitam putih. Mas, bagaimana bintang tamu? Binatang aja melengos ngeliat. Iya.